Halo semuanya, kali ini kita akan menjawab soal analogi lagi yang berjumlah 3 soal yang akan dimulai dari nomor 46, 47, dan 48. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa api itu merupakan sumber panas. Sedangkan air adalah sumber apa gitu ya. Jadi kita perlu mencari jawaban yang sesuai dengan maksud dari si air ini, sebagaimana api yang merupakan sumber dari panas kayak gitu. Jadi di sini ada 4 pilihan jawaban. Mari kita mulai menjawab dari pilihan A. Yang pertama ada dingin. Air adalah sumber dingin. Ini enggak ya teman-teman. Jadi memang soal analogi itu membutuhkan logika atau pengetahuan umum. Kemudian lanjut lagi kelembaban. Nah, enggak juga ya teman-teman, air itu bukan juga sebagai satu-satunya sumber kelembaban. Kemudian lanjut lagi, air merupakan sumber energi. Nah, memang kita bisa menghasilkan energi dari air, misalnya kincir air, kincir angin yang bisa menghasilkan listrik itu. Tapi secara umum gitu ya, kita tidak hanya mengetahui bahwasanya si air ini merupakan sumber energi, karena ada banyak sekali sumber energi lain yang lebih umum gitu daripada air, sehingga C ini bisa menjadi pilihan jawaban. Jadi kita tandai saja dulu, tapi belum menjadi jawaban yang benar karena masih ada satu pilihan jawaban. Oke, jadi di sini yang terakhir adalah sumber kehidupan. Nah, jadi pilihan D ini benar banget ya teman-teman. Air itu merupakan sumber dari kehidupan karena air itu merupakan komponen utama dalam keberlangsungan kehidupan manusia gitu. Jadi kita membutuhkan air untuk minum, air untuk memasak, air untuk mencuci dan sebagainya, sehingga bisa dikatakan bahwasanya si air ini merupakan sumber kehidupan. Sebagian besar bumi ini juga diisi oleh air gitu ya. Jadi pilihan D ini merupakan pilihan yang tepat untuk soal nomor 46 gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di soal nomor 47 misalnya ya, jadi di soal nomor 47 itu dikatakan bahwa pohon adalah tumbuhan yang tinggi dan berakar, sedangkan rumput adalah tumbuhan yang apa kayak gitu. Jadi di sini ada 4 pilihan juga, maka kita perlu mencari pilihan jawaban yang paling benar di antara keempat ini. Jadi jika pohon itu merupakan tumbuhan yang tinggi dan berakar, maka rumput ini merupakan tumbuhan yang apa gitu. Jadi mari kita mulai jawab dari bagian A, berbunga. Apakah rumput itu merupakan tumbuhan yang berbunga? Enggak ya teman-teman, rumput justru bentuknya sangat sederhana sekali gitu, kayak gini misalnya, yang sering kita temui gitu di lapangan, atau rumput-rumput yang tumbuh liar, sehingga pilihan A ini kurang cocok dengan soal yang ditanyakan. Kemudian lanjut lagi, berdaun lebar. Nah, enggak juga ya teman-teman, seperti gambar ini si rumput ini daunnya enggak lebar sama sekali ya teman-teman, justru tipis dan kecil. Jadi bagian B juga masih belum tepat. Kemudian C, merambat akarnya ya bisa jadi, tapi akar dari rumput ini sangat
kecil kecil sekali teman-teman. Jadi kalau dikatakan tumbuhan yang merambat juga enggak gitu ya, kecuali pohon bambu mungkin itu baru akarnya merambat kemana-mana gitu, sehingga pilihan C juga masih kurang tepat. Kemudian tumbuhan yang rendah, nah ini bisa menjadi pilihan jawaban karena memang rumput itu memiliki hubungan analogi dengan tumbuhan yang rendah, karena rumput umumnya itu memiliki batang yang pendek dan tumbuh biasanya di permukaan tanah, di lapangan, di taman, dan sebagainya. Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 47 ini adalah si D. Nah, bagi teman-teman yang masih merasa kesulitan untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kelas ID, karena teman-teman akan mendapatkan pembahasan soal dari soal yang teman-teman kerjakan. Kemudian teman-teman akan merasakan simulasi mengerjakan soal yang disertai dengan batas waktu tertentu, sehingga tentu teman-teman bisa mengetahui sejauh mana kemampuan teman-teman dalam menjawab soal dan bisa mengatur strategi agar waktu yang diberikan itu cukup bagi teman-teman menyelesaikan soal tersebut. Nah, ketika teman-teman ini mau melakukan pembayaran, jangan lupa untuk memasukkan kode Mars ASN. Jadi ketika teman-teman memasukkan kode ini, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga gitu ya. Oke, teman-teman, mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, jadi di sini di nomor terakhir yaitu 48 ya, teman-teman. Nah, di sini dikatakan bahwasanya mentega itu merupakan produk hasil olahan susu, sedangkan minyak kelapa adalah produk hasil olahan apa gitu ya. Jadi sama seperti soal-soal sebelumnya, ada 4 pilihan jawaban. Jadi mari kita mulai jawab. Jadi yang A itu buah. Nah, minyak kelapa itu bukan merupakan produk hasil olahan dari buah kelapa ya, teman-teman. Justru ya kalau yang dari buah atau isinya si kelapa itu berupa santan ya. Santan yang bisa menjadi santan ketika isinya itu diparut kemudian diperas gitu ya. Mari kita jawab lagi di bagian B. Bunga juga enggak ya, teman-teman. Soalnya minyak kelapa ini itu apa ya, ranting-rantingnya mungkin bahasanya seperti rumput, jadi tipis, terus agak panjang dikit, tapi tidak berbunga gitu ya. Ada gimana ya, ada bunganya sih sedikit, tapi minyak kelapa ini bukan merupakan produk hasil olahan dari bunga kelapa gitu ya. Kemudian lanjut lagi, biji. Nah, biji ini bisa jadi karena memang si minyak kelapa ini dihasilkan dari si biji kelapa. Kemudian yang terakhir ada daun. Ini daun enggak ya, teman-teman? Karena daun dari si kelapa itu bentuknya kayak gini. Dan minyak kelapa itu bukan merupakan produk hasil olahan dari daun kelapa. Si minyak kelapa ini merupakan produk hasil olahan biji kelapa yang sudah diproses sehingga menghasilkan minyak kelapa. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bagian C. Jadi di sini soalnya agak panjang-panjang ya, teman-teman. Mari kita mulai. Jadi hubungan objek-objek pada kalimat air laut itu melewati proses penjemuran sehingga mengkristal hingga menjadi garam. Nah, kira-kira
hubungan kata kalimat yang ada pada soal nomor 49 ini setara dengan pilihan jawaban yang mana. Jadi di sini ada 5 pilihan jawaban, dan menurut teman-teman jawaban mana nih yang paling benar? Mari kita mulai jawab. Jadi yang pertama, awan itu menurunkan hujan yang lebat. Nah, ini enggak ya teman-teman, soalnya di soal tadi itu suatu hal digambarkan proses terjadinya. Sedangkan di pilihan A ini itu tidak ada proses terjadinya hujan tersebut. Jadi pilihan A bukan merupakan jawaban yang benar. Kemudian lanjut lagi, di pilihan jawaban B, pohon karet menghasilkan getah yang banyak manfaatnya. Ini enggak juga ya teman-teman, karena lagi-lagi sesuai dengan pola yang ada pada kalimat analogi ini, maka kita perlu menemukan kalimat yang mempunyai proses ya. Kemudian yang C, bulu angsa dapat diolah menjadi kok. Nah, ini bisa jadi karena memang bulu angsa itu dapat diolah menjadi kok, sebagaimana si air laut ini bisa menjadi garam setelah melalui sebuah proses kayak gitu ya. Kemudian di bagian D, cumi-cumi menyemprotkan tinta untuk melindungi diri. Nah, ini menggambarkan sebuah proses juga, kita tandai saja. Kemudian pohon sangat penting untuk dijaga karena dapat menghasilkan oksigen. Nah, ini enggak ya teman-teman. Kemudian, jadi di sini ada 2 pilihan jawaban yang kemungkinan benar, tapi kita perlu melihat ke kalimatnya lagi, bahwasanya untuk air laut ini bisa menjadi garam itu melalui sebuah proses yang dilakukan oleh manusia, yang dimana si air laut ini dilakukan proses penjemuran sehingga menjadi garam. Kemudian bulu angsa ini bisa menjadi kok setelah diproses, diolah gitu ya oleh manusia. Sedangkan di bagian D ini, cumi-cumi menyemprotkan tinta itu merupakan sebuah hal alamiah yang sebagai bentuk perlindungan diri dari si cumi-cumi ini. Jadi cumi-cumi tidak membutuhkan peran atau proses dari manusia untuk melindungi diri gitu ya. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian C, bulu angsa yang dapat diolah menjadi kok. Meskipun kalimat ini tidak memberikan atau menguraikan seperti apa proses sehingga bulu angsa ini bisa menjadi kok. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di soal nomor 50 ini, hubungan objek pada kalimat telepon genggam itu membutuhkan baterai. Nah, berarti kita perlu mencari sebuah benda dan sumber energinya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi telepon genggam ini merupakan bendanya, kemudian si baterai ini merupakan sumber energinya. Jadi ada 5 pilihan jawaban. Mari kita mulai dari yang pertama. Di bagian A, laptop membutuhkan charger. Jadi laptop ini sudah betul merupakan sebuah benda. Oke, kita tandai dulu kata pertama. Laptop benda, oke. Televisi benda, oke. Sepeda motor, oke, benda. Kemudian mobil juga merupakan benda. Kereta api juga merupakan benda. Nah, berarti yang kita cari ini sisa yang kata-kata terakhirnya gitu ya teman-teman. Di bagian A, laptop membutuhkan charger. Jadi charger ini hanya merupakan sebuah benda untuk mengisi daya si laptop, tapi bukan merupakan sumber energi dari si laptop ini. Artinya laptop masih bisa menyala meskipun tidak menggunakan charger. Jadi dari analogi ini kita perlu mengetahui bahwasanya yang ada pada kalimat ini merupakan hal mutlak yang dibutuhkan oleh benda ini gitu ya. Jadi di bagian A, charger ini masih kurang tepat. Kemudian lanjut lagi, B, televisi dioperasikan menggunakan remote. Ya, memang benar sih ya kalimatnya, hanya saja lagi-lagi yang kita cari adalah benda dan sumber energinya. Sedangkan remote ini merupakan
sebuah perangkat yang bisa membantu kita menggunakan si televisi tersebut, sehingga si bagian B ini juga masih kurang tepat. Lanjut lagi, sepeda motor membutuhkan kaca spion. Nah, memang butuh tapi tidak mutlak gitu ya teman-teman, dan kaca spion ini bukan merupakan sumber energi. Jadi maksudnya ketika si kaca spion ini tidak ada, sepeda motor bisa tetap beroperasi kayak gitu ya. Kemudian di bagian D, mobil membutuhkan bensin. Nah, ini betul karena memang si bensin ini merupakan sumber energi dari si mobil. Kapan bensin tidak ada, maka si mobil pasti nggak bisa beroperasi gitu ya. Kemudian di bagian E, kereta api membutuhkan rel. Memang membutuhkan rel, tapi rel itu bukan merupakan sumber energinya. Sehingga untuk soal ini, pilihan jawaban yang benar adalah bagian D. Jadi bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk mengerjakan soal-soal analogi, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kelas ID teman-teman, dan masukkan kode MARS ASN agar teman-teman semua mendapatkan potongan harga gitu ya saat melakukan pembayaran. Jadi di kelas ID ini teman-teman akan mendapatkan pembahasan soal yang teman-teman kerjakan, kemudian teman-teman juga bisa merasakan simulasi mengerjakan soal dengan patokan waktu, sehingga teman-teman bisa mengetahui kemampuan teman-teman sejauh mana untuk menjawab soal gitu ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, di soal nomor 51, sini dikatakan bahwa makanan itu melewati mulut hingga sampai ke lambung. Berarti ini terkait dengan proses juga ya, teman-teman. Proses pengolahan makanan di dalam tubuh manusia. Mari kita cari yang sesuai. Ada 5 pilihan jawaban juga. Jadi yang paling benar jawabannya adalah bagian D. Mengapa bagian D? Karena air itu terserap naik ke akar menuju si daun, sama seperti proses yang ada pada soal ini. Oke teman-teman, semoga bisa dimengerti ya. Jadi di bagian A ini salah karena harusnya di sini paru-paru gitu ya. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih.